Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Pasar smartphone selalu beraroma persaingan ketat. Produsen berlomba-lomba untuk menarik perhatian pembeli dengan merilis produk-produk yang menjanjikan. Ada yang berhasil dan meraih predikat HP sejuta umat, namun gak sedikit juga ada yang gagal. Pada zaman itu ada HP yang dinyatakan sukses di pasaran, namun harus menghadapi kenyataan pahit saat dilempar ke pasaran. Ini disebabkan karena mereka gagal memenuhi ekspektasi pembeli. Apa aja ya? Jadi ini adalah 10 HP inovatif yang gagal di pasaran. Yang pertama, Essential Phone PH1. Ini adalah HP yang dirilis di tahun 2017. Essential Phone ini adalah HP pertama yang memakai layar poni. Walaupun HP ini terlihat bagus, namun ini adalah HP yang gagal. Hah? Kok bisa? HP ini gagal bukan karena buruk total, tapi ada beberapa faktor lain yang menyebabkan HP ini gagal total. Yang pertama, harga yang terlalu mahal pada zamannya. HP ini dijual dengan harga $699, atau kalau dirupiahin itu 11 jutaan. Wah, mahal banget. Dari mana duitnya? Yang kedua, kualitas kamera yang buruk. Selain jelek, software kameranya juga nebak dan juga lambat. Yang ketiga, persaingan ketat. HP 2017 seperti Samsung Galaxy S8, iPhone X, dan OnePlus 5 keluar. Ketiga HP itu menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi daripada HP Essential Phone. Ini yang menyebabkan Essential Phone PH1 gagal dijual di pasaran. Essential Phone gagal bukan karena buruk total, tetapi produknya terlalu ambisius tapi eksekusinya setengah matang dan momennya tidak pas. Oke, lanjut. Yang kedua, Samsung Galaxy Beam dirilis tahun 2012. HP ini adalah HP unik Samsung yang dirilis di tahun 2012. Kenapa unik? Karena HP ini memiliki fitur yang sangat unik, yaitu proyektor mini bawaan. Jadi kalian tidak perlu ribet bawa alat yang besar seperti proyektor, cukup membawa HP saja. Tapi ini HP tuh gagal total. Kenapa? Ini alasannya. Yang pertama, proyektor ini bukanlah fitur yang esensial yang digunakan oleh orang sehari-hari. Belum lagi Samsung harus mengorbankan banyak fitur untuk menambahkan fitur yang tidak terlalu penting. Dan juga resolusinya rendah, cuma 480p. Brightness-nya cuma sampai 15 lumen. Hasilnya gelap dan buram, apalagi di ruangan terang. Yang kedua, boros baterai. Saat memakai proyektor, baterai cepat habis. Kapasitas baterai 2000 mAh. Untuk Beam 2600 mAh. Tapi tidak cukup untuk penggunaan proyektor jangka panjang. 3. Spesifikasi lemah untuk harganya. Chipset dan performa tergolong menengah ke bawah. Padahal harganya lebih mahal dari ponsel lain dengan spek lebih tinggi. Karena fitur proyektor itu. Yang keempat, kurang promosi dan dukungan. Samsung tidak serius memasarkan Galaxy Beam sebagai produk jangka panjang. Tidak banyak iklan, tidak dibawa ke banyak negara, dan dukungan software juga minim. Memang Samsung mencoba menambahkan fitur yang wow, yang tidak benar-benar dibutuhkan, tapi mengorbankan aspek penting lain seperti baterai, performa, dan desain. Ini bisa menjadi kesimpulan. Fitur unik bisa menarik perhatian, tapi kalau tidak praktis dan matang, ujungnya cuma jadi gimmick. Yang ketiga, Meizu Zero yang dirilis di tahun 2019. HP ini adalah HP pertama yang tidak memiliki lubang, bahkan lubang charger sekalipun.
Ini yang membuat HP ini tahan air. Namun walau begitu, Meizu Zero ini adalah produk yang gagal. Ini disebabkan beberapa faktor, di antara lainnya adalah yang pertama, konsep terlalu ekstrim dan tidak praktis. Meizu Zero mengusung konsep benar-benar tanpa port dan tombol fisik. Termasuk tidak ada port charging tapi menandalkan wireless charging. Tidak ada speaker grill menggunakan teknologi piezoelectric sound. Tidak ada SIM tray tetapi menggunakan eSIM. Bahkan tidak ada tombol fisik tapi menggunakan pressure sensitive virtual button. Ini membuat pengguna bingung dan kurang nyaman pakai HP ini. Yang kedua, wireless charging belum efisien. Wireless charging pada saat itu masih jauh lebih lambat dan tidak sepraktis kabel. Tidak adanya port membuat pengguna kesulitan saat ingin mengisi daya cepat atau transfer data secara manual. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi yang belum umum. eSIM misalnya masih sangat jarang digunakan di banyak negara. Ini membuat Meizu Zero tidak kompatibel dengan banyak jaringan operator seluler. Yang keempat, lebih ke konsep daripada produksi massal. Banyak orang menganggap Meizu Zero hanya sebagai prototipe untuk pamer teknologi, bukan sebagai produk konsumen yang siap pakai. Meizu Zero gagal karena terlalu ambisius dan mendahului zaman. Ada nasib yang malang ya untuk HP ini. Yang keempat, Samsung Galaxy Note 7. Ini adalah HP flagship Samsung yang dirilis di tahun 2016. HP ini adalah seri tertinggi Note pada zamannya. Namun HP ini memiliki masalah yang sangat fatal, yaitu HP ini bisa meledak. Penyebab utamanya adalah desain dan produksi baterai yang bermasalah. Desain baterai terlalu sempit, ruang di dalam casing baterai terlalu kecil sehingga bagian positif dan negatif baterai bisa saling bersentuhan. Akibatnya terjadi hubungan pendek yang memicu panas berlebih dan akhirnya meledak atau terbakar. Yang kedua, masalah produksi dari dua pemasok baterai. Samsung memakai dua pemasok baterai yaitu SDI dan ATL. SDI memiliki elektroda terlipat di ujung baterai. Kalau ATL rasanya buruk menyebabkan serpihan logam masuk ke dalam baterai. Akibat ledakan Note 7 adalah banyak kasus kebakaran di mobil, rumah dan juga pesawat. Dan juga maskapai melarang Note 7 dibawa dalam penerbangan. Akhirnya Samsung menarik kembali semua unit di seluruh dunia dan menghentikan produksinya total. Dan menggantinya dengan Samsung Galaxy Note FE. Andai aja nih HP gak meledak, pasti keren sih. Yang kelima, LG Wings. Dirilis tahun 2020. Ini adalah HP flagship dari LG yang dirilis di tahun 2020 yang memiliki layar 2. HP ini memiliki desain yang sangat unik di mana layarnya ini ganda dan juga bisa diputar. Ini cocok banget buat multitasking. Namun walau begitu HP ini justru gagal total. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan HP ini gagal. Yang pertama, harganya yang sangat mahal. Harga HP ini sangat mahal yaitu sekitar 850 euro. Atau harganya sekitar 16 jutaan. Yang kedua, layar HP gampang rusak. Layar di HP ini tuh AMOLED jadi gampang rusak. Apalagi layar keduanya. Waktu rilis yang kurang tepat. Yang keempat, LG keluar dari pasar smartphone. LG sudah keluar dari pasar smartphone sejak tahun 2021. Ini disebabkan karena LG kalah bersaing dengan merek luar. Ada sungguh marang ya HP yang satu ini. Padahal bagus loh. Yang keenam, Energizer Powerbank P18K. HP ini memiliki fitur unik yaitu baterainya yang sangat besar yang berjumlah 18.000 mAh.
yang diklaim mampu bertahan 50 hari. Memang ini yang dibutuhkan semua orang, namun justru malah gagal total. HP ini gagal karena bodinya yang sangat berat seperti batu bata, menyebabkan HP ini gagal sebelum diproduksi massal. Ada niatnya mau memenuhi kebutuhan konsumen malah gagal total. Yang ketujuh, Xiaomi Mi Mix Alpha. Ini adalah HP buatan Xiaomi yang menurut gua keren banget. HP ini digadang-gadang sebagai ponsel masa depan. HP ini memiliki layar yang membungkus bodi 360 derajat dan disenjatai dengan spesifikasi yang gahar. Namun sayangnya HP ini berakhir dengan sebatas konsep saja. Alasannya, yang pertama, teknisitas produksi layar 360 derajat sangat menantang. Layar menutupi hampir seluruh bodi termasuk bagian belakang, menjadikannya bendung manufaktur jauh di luar teknologi layar konvensional, membuat perakitan kompleks dan mahal. Yang kedua, biaya yang sangat tinggi. Saat diumumkan, Mi Mix Alpha dibanderol dengan harga 2.869 US dollar atau sekitar 40 jutaan, menjadikannya mahal bahkan untuk ukuran flagship. Jadi meskipun tampilannya luar biasa futuristik dan jadi sorotan saat diperkenalkan pada September 2019, Xiaomi akhirnya memutuskan untuk menunda dan menghentikan rencana produksi Mi Mix Alpha. Ini yang membuat Xiaomi Mi Mix Alpha menjadi gagal di produksi massal. Yang ke-8, Yotaphone. Ini adalah HP buatan Rusia yang dirilis di tahun 2014. HP ini sangat unik karena HP ini tuh layarnya ada dua. Yang satu AMOLED, yang satu E-Ink. Namun walaupun begitu, HP ini termasuk ke dalam produk gagal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan HP ini gagal total. Alasan pertama adalah layar belakang yang menggunakan E-Ink kurang responsif. Yang kedua, mahal dan tidak tersedia luas. Yang ketiga, kegunaan layar kedua tidak sepadan dengan harga. Alasan tersebut membuat HP ini gagal diproduksi di pasaran. Aduh, sayang banget ya. Yang ke-9, Samsung Galaxy Round yang dirilis di tahun 2013. Ini adalah HP unik yang memiliki layar yang melengkung horizontal pertama di dunia. HP ini memang sangat unik tetapi gagal. Mengapa bisa gagal? Yang pertama, layar melengkungnya tidak punya fungsi nyata, melainkan lebih ke eksperimen desain. Yang kedua, harga mahal, stok terbatas, dan juga tidak diproduksi massal. Ini membuat pengalaman memakai HP ini menjadi tidak enak, yang membuatnya gagal total dan tidak diproduksi lagi. Yang terakhir dan yang ke-10 adalah Amazon Fire Phone. Dirilis tahun 2014. HP ini adalah HP buatan Amazon yang dirilis di tahun 2014 yang menggunakan sistem operasi sendiri yang bernama Fire OS. Namun sayangnya HP ini gagal di pasaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan HP ini gagal di pasaran. Walaupun HP ini membawa fitur inovatif seperti tampilan 3 dimensi tanpa kacamata dan integrasi penuh dengan layanan Amazon, fitur 3 dimensinya ini dianggap gimmick, harga terlalu mahal dan aplikasi terbatas, dan terlalu fokus pada Amazon OS. Belum lagi layanan Google di HP ini tuh gak ada. Jadi buat apa ya beli HP ini?
Oke lah, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya informasi tentang HP gagal lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Memang ya, HP yang bagus itu pun bisa jadi gagal total. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Inovasi yang berhasil bukan hanya yang canggih, tapi yang berguna, tepat waktu, terjangkau, dan didukung dengan baik. Oke, sebelum gua nge-end, jangan lupa di like dan subscribe dulu dong biar gua semangat nontonnya. Oke, terima kasih. So, thank you semuanya yang udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.